Oke guys, saya lanjutkan ya. Jadi setelah sebelumnya kita udah tahu satu jenis akun baru ya, yaitu em, pendapatan diterima di muka. Nah, sekarang kita masuk ke analisa transaksi yang berikutnya. Jadi di sini dia melakukan atau Pionir melakukan pembayaran sewa kantor untuk bulan tersebut atau bulan Oktober. Maka sewa kantor itu akan diakui sebagai beban, gitu ya, beban sewa. Beban sewa bertambah 900 karena pembayaran hanya untuk bulan berjalan saja. Maka itu diakui sebagai beban untuk bulan berjalan, dan karena ini adalah transaksi pembayaran, maka aset akan berkurang berupa kas sebesar 900. Jadi persamaan akuntansinya begini ya. Semoga masih ingat. Lalu setelah itu kita akan melakukan analisis debit dan kredit. Siapa yang didebit, siapa yang dikredit nih, gitu ya. Nah, beban itu semoga teman-teman ingat kalau ada penambahan beban, dia posisinya sama dengan penambahan aset. Jadi beban itu kalau dia bertambah maka akan diletakkan di posisi debit. Sedangkan di sisi lain, di sini terjadi pengurangan aset berupa kas karena kas berkurang ya. Jadi karena kas itu adalah aset, maka kalau dia berkurang posisinya ada di kredit. Gitu. Lalu kita langsung posting lagi tanggal 3, kasnya di sini, beban sewanya ada lagi nih, ada tambahan akun yang baru yaitu akun beban sewa. Ini namanya akun. Oke. Berikutnya masih mudah. Nah, silahkan teman-teman baca, lalu kita analisa bersama. Jadi di sini Pionir melakukan pembayaran sebesar 600. Tetapi yang dia bayar itu tidak merupakan beban untuk saat itu saja, tetapi juga beban untuk 1 tahun ke depan. Artinya dia bayar memang, ya, atau dia bayar di muka untuk hal yang belum akan dia nikmati saat ini. Melainkan dia akan menikmatinya atau merasakan manfaatnya secara bertahap. Nah, sehingga di sini teman-teman akan mengenal yang namanya akun dibayar di muka. Nah, akun apa? Nah, di sini dia melakukan pembayaran asuransi. Maka akunnya nanti namanya adalah asuransi dibayar di muka. Teman-teman, sambil saya menjelaskan, teman-teman bisa sambil membaca analisa dasarnya. Ya. Nah, setelah teman-teman membaca, di sini bisa kita simpulkan bahwa kalau ada akun yang namanya titik-titik gitu ya, XXS dibayar di muka. Jadi misalnya asuransi dibayar di muka, atau misalnya sewa ya, kayak contoh ibu kos kemarin. Nah, kemarin kita ngomongnya ibu kos nyatatnya pendapatan diterima di muka. Nah, ini lawannya nih. Artinya kita nyatat dari sisi kita sebagai yang menyewa kos. Artinya, oh saya bayar memang kosku untuk 1 tahun. Saya bayar di muka, artinya sewa misalnya, sewa dibayar di muka. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau kita membayar untuk sesuatu yang belum langsung kita rasakan manfaatnya, jadi kita seperti dalam tanda kutip berinvestasi gitu ya. Kita udah punya hak, tapi kita rasakan pelan-pelan hak kita tersebut, manfaat atas hak tersebut. Gitu. Maka titik-titik-titik atau XXX dibayar di muka itu ya, atau dalam kasus ini adalah asuransi dibayar di muka itu ialah masuk kelompok aset. Karena itu merupakan harta atau hak kita yang akan kita rasakan secara bertahap dari satu periode ke periode berikutnya atau dari bulan ke bulan berikutnya. Gitu. Ya. Jadi di sini ada kesalahan di sini, kasnya berkurang ya, ini harusnya tandanya kurang karena kas dia membayarkan sejumlah kas. Lalu ada aset dia berupa asuransi dibayar di muka. Karena tadi saya bilang asuransi dibayar di muka itu merupakan aset, semoga teman-teman paham kenapa disebut aset, tadi juga sudah saya jelaskan. Maka di sini jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, di debit sebesar 600 dan kasnya berkurang, maka dia diletakkan di kredit juga sebesar 600. Oke, sehingga akan muncul buku besar untuk akun yang baru, yaitu akun asuransi dibayar di muka. Sedangkan kasnya nih tetap nih sudah ada kas, tinggal diisi saja sesuai tanggalnya dan posisinya. Oke, berikutnya dia membeli perlengkapan materi iklan untuk perkiraan waktu 3 bulan. Jadi intinya dia akan menggunakannya selama 3 bulan gitu ya, secara kredit dari Aero Supply.
Nah, teman-teman, mungkin saya belum pernah menjelaskan perbedaan perlengkapan dan peralatan. Perlengkapan itu digunakan biasanya selama satu periode yang sama. Jadi untuk contoh ini periodenya itu adalah 1 tahun, ya. Jadi dia akan habis digunakan selama satu periode yang sama, gitu ya. Nah ini dia digunakan selama 3 bulan aja. Jadi mungkin nanti setelah 3 bulan kemungkinan dia akan beli lagi perlengkapannya, gitu. Kalau peralatan itu biasanya bisa digunakan dari satu periode ke periode lainnya atau lebih dari satu periode, gitu ya. Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, ya, seperti itu. Maka di sini karena dia membeli maka perlengkapannya akan bertambah, aset bertambah, dan karena dia membeli secara kredit artinya utangnya juga nambah. Utang kalau nambah di posisinya di kredit. Oke, kita lanjut, tidak susah gitu. Nah, silahkan ini dibaca aja, ya. Jadi ini tuh sama kayak yang di video saldo normal ya, saat kita menganalisa transaksi. Jadi kadang ada kejadian tertentu yang tidak termasuk sebagai transaksi bisnis. Kenapa? Karena pada saat itu, pada saat transaksi atau kejadian tersebut terjadi, itu tidak mempengaruhi ekonomi entitas atau perusahaan tersebut. Kayak gini, dia hanya rekrut, tapi belum bayar. Dia baru janji, oke, nanti kalau udah kamu kerja, saya bayarnya sekian ya, setiap minggu. Nah ini belum kerja, gitu ya. Jadi tapi ini dibaca aja karena kemungkinan soal-soal seperti ini biasanya akan berhubungan dengan transaksi-transaksi berikutnya. Jadi kalau ada soal seperti ini ya tidak ada jurnal, ya. Kalau soalnya seperti ini. Beda kalau dia bilang membayar gaji karyawan atau upah mingguannya sebesar sekian, gitu. Oke? Maka kita perlu analisa. Lalu Dewan Direksi mengumumkan dan membayar dividen tunai. Nah ini ingat ya, yang di persamaan akuntansi ya. Karena dia bayar, otomatis kasnya berkurang. Nah dia bayar apa? Bayar dividen. Jadi dividen itu akan bertambah. Pembayaran dividen bertambah. Nah kalau dividen sama posisinya kayak beban, maka kalau dia bertambah, maka di sini dia di debit. Gitu. Oke, lanjut. Cepet aja teman-teman. Lalu ini dia punya utang gaji pada karyawannya sebesar 4.000 dan membayarkan kepada mereka dengan tunai. Bu, ini kan utang Bu ya. Kok dicatatnya tidak diutang? Oke, utang gaji yang dimaksud di sini ialah tadi kita balik ke 2 slide sebelumnya ya, yang perekrutan tadi. Di sini hanya mau disampaikan bahwa ini sudah saatnya dia melakukan pembayaran gaji. Itu artinya pembayaran gajinya tadi disampaikan bahwa diterima setiap minggu. Gitu ya, maka artinya bebannya juga kita akui di tiap minggu-minggu tersebut, tiap minggu tersebut, gitu ya. Jadi di sini kasnya akan berkurang di kredit 4.000 ya. Nah, ingat harus isi debit dulu, maka di sini adalah beban gaji dan upah gitu. Slide transaksi terakhir ya dari contoh kita. Pionir menerima uang tunai 10.000 untuk jasa periklanan yang diberikan di bulan Oktober. Artinya terima uang, kasnya nambah Bu, pasti gitu ya. Lalu yang dikredit atau yang kalau kita ngomong persamaan artinya yang di sisi kanan apa? Yang di sisi kanan adalah terjadi penambahan pendapatan. Maka dengan begini kita bisa mudah langsung aja buat jurnalnya seperti ini. Oke, contohnya seperti itu teman-teman untuk pencatatan transaksi. Oke, ini hanya contoh soal, kita lihat. Nah, Anda diminta untuk membuat pencatatan atau pemindah bukuan ke buku besar ya untuk akun kas saja, supaya kita tahu berapa nilai akhir kasnya. Dengan catatan di samping 3 jurnal ini, Anda diberitahu bahwa sebelum ada transaksi tanggal 4, 15, dan 19 sudah ada saldo awal kas sebesar 600. Ingat saldo awalnya artinya dia di posisinya di mana? Kiri apa kanan? Ingat debit yang kiri, kanan yang kredit yang kanan. Artinya dia di kiri ya. Karena dia kas, maka saldo normalnya di debit. Jadi udah ada 600. Lalu kemudian, ini tanggal 4 penambahan 2280.
Tanggal 15, oh dia dikredit nih 400 ya. Lalu ini dia kasnya dikredit lagi 92. Nah, setelah kayak gitu ngapain? Setelah kayak gitu ya silahkan Anda jumlahkan di kiri berapa, kanan berapa. Lalu setelah itu diselisihkan jumlah masing-masing. Di kiri 23, di kiri ini 2880 gitu ya, di kanan 492. Maka hasilnya adalah 2880 kurang 492 dapat 2388. Di sisi mana, Bu? Sisi debit dong, karena lebih besar jumlah yang ada di debit. Begitu, saudara-saudara. Nah, ini buku besarnya yang tadi, yang dari akun T tadi ya, buku besar, dari buku besar sederhana di setiap transaksi yang ini. Saya balik sebentar. Oke, maaf ya, ini agak lama nih. Dari sini ya, ini namanya buku besar yang sederhana atau akun T-nya saja. Kita buatkan buku besar yang standar. Kita pindahkan untuk tiap-tiap akun. Seperti ini ya, nanti kasnya seperti ini. Untuk yang bertanya-tanya, Bu, J1 apa? J1 itu biasanya halaman jurnal. Jadi jurnalnya ada berapa halaman? Ya, jadi ini supaya gampang dilacak. Oh, ini transaksi tanggal 1 dari jurnal halaman 1 gitu. Kalau misalnya ada halaman 2 ya tulis halaman 2. Tapi kebetulan untuk contoh soal ini tidak ada. Ya, nah setelah buku besar ini jadi setiap akun, maka Anda akan membuat yang namanya neraca saldo. Neraca saldo, namanya neraca saldo. Neraca itu harus seimbang kiri dan kanan, artinya harus seimbang debit dan kredit. Saldo itu artinya saldo setiap akun-akun ini. Oke, jangan lupa. Saldonya 15.200, di mana dia? Debit atau kredit? Perlengkapan 2.500, debit atau kredit? Modal saham 10.000, debit atau kredit? Nah, itu yang akan Anda input ke neraca saldo. Oke, namanya neraca artinya apa yang ada di debit itu harus sama dengan apa atau nilai akhir yang ada di kredit. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini salah satu tambahan informasi dan pengetahuan juga bagi Anda terkait kelemahan neraca saldo. Bahwa kadang neraca saldo itu seimbang, tetapi sebenarnya ada informasi yang salah di situ. Misalnya ada yang tidak di jurnal, atau misalnya ada yang 2 kali, dan seterusnya. Ya, ini tidak saya jelaskan panjang lebar, nanti boleh ditambah wawasannya dengan membaca yang lain-lainnya. Oke, kira-kira itu materi kita untuk 2 minggu ini ya. Kita akan banyak berlatih khususnya untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal dan posting ke buku besar sampai akhirnya menghasilkan neraca saldo. Karena setelah itu kita akan masuk ke proses berikutnya dalam siklus akuntansi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga tetap bersemangat untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.